kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Beberapa hari ini ada beberapa orang yang tanya kepada saya, Bu, saya cocoknya masuk jurusan apa ya? Saya cocoknya kuliah apa ya, Bu ya? Saya cocoknya kerja apa ya, Bu ya? Nah, video ini hadir menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yuk tonton terus videonya sambil siapkan kertas coret-coret untuk kalian sambil sekalian mengidentifikasi diri. Nah, untuk memilih jurusan apa yang akan kalian ambil dalam perkuliahan nanti, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kita perlu mengenali tipe kepribadian. Nah, untuk tipe kepribadian ini ada 4 pasang komponen yang perlu kalian identifikasi. Yang pertama berkaitan dengan masalah pemusatan perhatian dan penggunaan energi. Di situ ada 2 macam tipe, yaitu ekstrovert dan introvert. Tipe ekstrovert adalah seorang yang suka bergaul dengan banyak orang, mampu berkomunikasi dengan cukup baik, mendapatkan energi melalui relasi sosial, dan cenderung spontan, cenderung menyukai aktivitas-aktivitas fisik. Sedangkan orang yang introvert adalah orang yang suka bekerja sendiri. Orang yang tekun, suka mengamati situasi dan berkomunikasi dengan hati-hati. Jika kalian cenderung ekstrovert, kalian tulis huruf E. Jika kalian cenderung introvert, kalian boleh tulis huruf I. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah cara mendapatkan informasi. Nah, ada 2 komponen yaitu intuisif atau yang kedua adalah sensing. Sensing ini berarti menggunakan panca indera untuk mendapatkan informasi. Nah, orang yang intuitif atau yang memakai intuisi, dia suka berpikir dan menemukan ide-ide. Dia suka membayangkan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu, punya ide yang cukup banyak. Sedangkan orang yang sensing, orang yang menggunakan panca indera ini untuk mendapatkan informasi, dia cenderung menyukai melakukan hal-hal yang praktis. Dia mengandalkan pengamatan dan penginderaan dan lebih fokus pada mengerjakan sesuatu. Jadi bukan ide tetapi melakukan tindakan yang praktis. Jika kalian cenderung pada ide-ide tadi, kalian boleh tuliskan huruf N. Jika kalian seorang yang suka melakukan hal-hal praktis, lebih berkaitan dengan masalah panca indera, mendengar, merasakan, begitu ya. Nah, kalian tulis huruf S. Kemudian komponen yang ketiga berkaitan dengan masalah cara mengambil keputusan atau kesimpulan. Di sini ada 2 hal, yaitu orang thinking ataupun orang feeling. Orang feeling adalah ketika dia mengambil keputusan, dia menggunakan pertimbangan perasaan. Jadi nggak enak sama ini, nggak enakan deh pokoknya. Sungkan begitu ya, sehingga dalam mengambil keputusan dia cenderung lama, membutuhkan waktu yang lebih lama, pertimbangan yang lebih banyak. Ntar nggak enak sama si A, nggak enak sama si B, nggak enak sama ini, nah begitu. Kemudian tapi baik orangnya, suka perhatian sama orang. Nah, ini tipe feeling. Kalau tipe thinking, dia berorientasi kepada pertimbangan logikanya. Jadi dia punya prinsip keadilan dan berorientasi pada tugas yang harus dikerjakan. Nah, cuman kadang-kala dia kurang mempertimbangkan perasaan orang lain, sehingga kadang mungkin nyakitin atau merasa orang lain dicuekin atau seperti gitu ya. Jadi kalau kalian tipe feeling yang baik di dalam relasi, yang terus cenderung memikirkan perasaan orang lain, kalian tipe F atau feeling. Sedangkan jika pertimbangan itu berdasarkan logika, itu berarti tipe thinking. Kalian boleh tulis huruf T. Kemudian komponen yang terakhir dari masalah tipe kepribadian ini berkaitan dengan masalah pola hidup. Ada 2. Yang pertama yaitu seorang yang perceiving. Perceiving itu bagaimana? Yaitu orang yang cenderung fleksibel, tidak masalah dengan perubahan dan kurang perencanaan. Pokoknya jadi, tapi target waktunya dia tidak mengatur sedemikian rupa. Tetapi orang yang judging yang kedua itu orang yang suka jadwal. Dia mempunyai perencanaan, dia mempunyai target-target yang harus dicapai. Nah, jika kalian seorang yang suka jadwal dan terencana, kalian boleh tulis huruf J. Dan jika kalian
seorang yang fleksibel dan lebih, ya nggak apa-apa lah, nanti juga nggak apa-apa, yang penting jadi, itu kalian tulis huruf P. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan 4 huruf. Nah, itulah kode pertama yang kalian simpan ya. Tulis kodenya, simpan dulu. Kemudian yang kedua, kenali kemampuan diri. Nah, langkah kedua ini perlu kalian mendaftarkan mata pelajaran apa yang kalian suka, mata pelajaran apa yang kalian kompeten, yang nilai-nilainya cukup memuaskan. Nah, kalian perlu mendaftarkan di situ. Nah, ini akan menolong kalian untuk mengenali kemampuan diri kalian. Mana yang bisa dikuasai dengan baik? Apakah pelajaran-pelajaran berkaitan dengan ilmu sosial? Apakah pelajaran-pelajaran berkaitan dengan matematika, logika, dan fisika? Atau pelajaran-pelajaran berkaitan dengan biologi, kimia? Atau mata pelajaran dengan area-area bisnis? Nah, ini coba kalian daftarkan dulu kemampuan kalian di bidang apa ya. Yang ketiga, kalian perlu mengenali minat dan panggilan. Apa yang membuat kalian tertarik pada suatu pekerjaan? Minat ini merupakan sesuatu yang penting, karena minat ini yang akan menjadi energi yang bertahan gitu ya, yang membuat kalian bisa bertahan di tengah-tengah tantangan pekerjaan ataupun perkuliahan yang nantinya akan kalian lakukan. Mungkin ada yang bertanya, Bu, saya tuh nggak tahu Bu, minat saya tuh apa ya? Ada juga yang mengatakan, udah Bu, nggak usah mikir jauh-jauh, nanti juga mama yang nentuin, nanti papa yang nyuruh, ya sudahlah ngikutin aja, biarkan aja mereka ngambil keputusan. Nah, kadang ada yang begitu ya saudara ya. Nah, kalian perlu hati-hati. Ini catatan untuk orang tua dan juga para pendidik ya. Minat itu sebenarnya perlu dieksplor sejak SMP. Kenapa begitu? Karena pada masa SMP itu adalah fase identitas. Jadi seorang anak mulai belajar mencoba berbagai macam hal ya, mengeksplor termasuk area karir untuk dia bisa menemukan minatnya. Paling tidak ketika dia kelas 9 atau 3 SMP, dia sudah tahu dia akan lanjut ke SMA atau akan masuk ke kejuruan. Nah, ketika masa SMA, disitulah pemantapan minat itu dikembangkan. Anak-anak mulai belajar untuk menambah keterampilan skill mereka dan memantapkan kemampuan mereka. Misalnya suka di bidang matematika, dia akan fokus ke area situ. Dia suka di area biologi, nah dia memantapkan minatnya. Bener nggak? Saya suka di area-area ini. Nah, jangan juga berpikir, kalau kelas 10, kelas 11 masih kejauhan Bu, ngapain mikir gitu ya, nanti aja kelas 12. Oh, jangan bilang begitu saudara ya. Karena ada universitas-universitas tertentu yang melakukan pendaftaran menggunakan nilai rapot kelas 10 dan 11. Jadi kalian perlu persiapan sungguh-sungguh. Semakin kalian mempersiapkan untuk pemilihan karir ini semakin lebih awal ya, persiapannya makin baik, sehingga kalian bisa tahu benar-benar minatnya apa, keinginannya apa. Karena itu yang menjadi energi pendorong yang membuat kalian tetap bertahan di tengah kesulitan. Nah, kalian juga perlu menemukan panggilan. Coba kalau lihat slide di sini, panggilan itu ada 3 komponen. Yang pertama yaitu passion. Passion ini boleh dikatakan minat, keinginan, kemauan ya. Yang tadi Ibu mengatakan ini adalah motivasi dalam mengatasi kesulitan. Yang kedua adalah apa yang dibutuhkan dunia saat ini. Kalau kita lihat saat ini, dunia ini membutuhkan jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, analisis data, pengembangan aplikasi digital, kemudian digital design, akuntansi, perbankan, ahli teknik, praktisi kesehatan, kesehatan fisik dan jiwa, area kebutuhan dasar manusia, bidang pendidikan, industri garmen, bidang kuliner, teknologi pertanian, teknologi pangan. Itu semua dibutuhkan untuk kehidupan manusia ya, entah zaman sekarang dan beberapa tahun ke depan. Tapi semuanya ingat berkaitan dengan teknologi. Jadi kalau kalian melihat dunia saat ini membutuhkan keahlian di bidang teknologi, kalian perlu memperlengkapi diri kalian untuk siap menghadapi tantangan
dunia pekerjaan di masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan ini bisa berupa kompetensi kalian, bisa berupa skill kalian, atau juga karakter yang menunjang panggilan itu. Karakter ini apa sih yang dibutuhkan? Yaitu kejujuran, kerja keras. Nah, ini paling tidak karakter dasar yang dibutuhkan untuk menunjang panggilan kalian. Kemudian juga kalian bisa menambah skill, misalnya skill berelasi, skill dalam menyelesaikan masalah. Karena nanti ketika kalian masuk dunia kerja, relasi itu selalu dibutuhkan dalam bidang apapun. Kemudian juga skill dalam mengerjakan tugas dengan tekanan, ya, karena kadang-kala di dunia pekerjaan itu dituntut orang bekerja di bawah tekanan, sehingga kalian perlu mengembangkan kemampuan memperluas daya tahan terhadap stres, begitu ya. Kalian bisa mengelola emosi untuk kalian bisa tangguh ya dalam menghadapi tantangan ke depan. Nah, itu skill-skill yang bisa kalian kembangkan. Berkaitan dengan teknologi juga kalian perlu belajar teknologi, misalnya membuat animasi, edit video, menambah skill kemampuan bahasa asing dan lain-lain. Nah, itu adalah berkaitan dengan masalah kenali minat dan panggilan. Nah, coba kalian sekarang tulis apa yang menjadi minat kalian, apa yang menjadi panggilan kalian. Oke? Nah, sementara kalian tulis, kalian sambil merenungkan, aku pengen jadi apa ya? Nah, tulis dulu ya. Yang keempat, kenali jenis-jenis lingkungan pekerjaan. Seorang yang bernama John Holland, dia mengatakan bahwa interaksi individu dengan lingkungannya dapat menghasilkan karakteristik pemilihan pekerjaan dan menyesuaikan lingkungan pekerjaan itu. Nah, John Holland mengatakan ada 6 ya tipe kepribadian dan lingkungannya. Kadang orang-orang itu nggak selalu murni tipenya, kadang kombinasi antara 3 huruf nanti yang akan kalian pelajari dan kalian catat kecenderungan kalian huruf yang mana saja. Yang pertama, huruf R, ini adalah singkatan dari realistik. Gimana tipe-tipe orang yang realistik? Yaitu orang yang berurusan dengan lingkungan yang objektif, konkret, dan suka menggunakan alat-alat, suka menggunakan mesin, begitu ya. Mereka menghindari tugas-tugas yang menuntut subjektivitas, ekspresi intelektual atau seni. Nah, mereka kurang suka ya. Nah, mereka digambarkan sebagai pribadi yang kuat, tampaknya kurang ramah, kemudian mempunyai emosi yang stabil. Mereka menyukai pekerjaan yang berkaitan dengan alat-alat, mekanika, pekerjaan yang berkaitan dengan teknik-teknik ya, jadi teknik mesin, teknik elektro gitu ya, arsitek dan lain-lain itu masuk di dalam kelompok ini, teknik penggunaan alat-alat dan lain-lain. Nah, mereka juga menyukai kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik, berarti gerak tubuh ya, olahraga dan lain-lain. Mereka suka hal-hal seperti itu. Nah, ini tipe yang pertama yaitu realistik, kodenya R ya. Kemudian yang kedua adalah investigatif. Nah, tipe orang yang investigatif ini dia suka menggunakan pemikiran, menggunakan ide, menggunakan simbol. Mereka memilih pekerjaan di bidang ilmiah, tugas yang teoritis, membaca, mengumpulkan data, matematika, suka bahasa asing, serta cukup kreatif di bidang seni ya, entah itu musik, gambar ataupun pahat. Nah, mereka menghindari situasi sosial karena lebih suka agak menyendiri sedikit begitu ya, dan melihat diri mereka sebagai seorang yang kurang ramah, tapi seorang yang gigih, seorang yang ilmiah dan tertutup. Mereka berprestasi terutama di bidang akademik dan ilmiah. Nah, ini tipe investigatif, kodenya I ya. Kemudian yang ketiga adalah tipe artistik. Nah, tipe ini adalah individu yang menyukai produk-produk seni ya. Mereka mengandalkan ide-ide mereka dalam mengembangkan kreativitas seni mereka. Mereka memilih bidang musik, sastra, pekerjaan yang berhubungan dengan drama, kegiatan-kegiatan yang kreatif, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan alam. Mereka tidak menyukai pekerjaan-pekerjaan
yang bersifat maskulin, ya misalnya penggunaan alat atau angkat-angkat barang itu kurang suka mereka ya. Mereka lebih melihat diri mereka sebagai seorang yang kurang ramah, tetapi seorang yang penurut, seorang yang sensitif, impulsif dan fleksibel. Itu tadi tipe artistik ya, kodenya A. Nah, kemudian berikutnya adalah tipe sosial, kodenya S. Tipe ini adalah orang-orang yang suka berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Mereka lebih memilih pekerjaan di bidang pendidikan, panggilan religius ya, kemudian juga pemerintahan, layanan masyarakat, musik, drama gitu ya. Mereka melihat diri mereka sebagai seorang yang ramah, seorang yang alami, ceria, konservatif, bertanggung jawab dan mempunyai penerimaan diri yang baik ya. Itu tadi tipe sosial, kalian kodenya S. Kemudian yang berikutnya adalah enterprising. Nah, ini kodenya E. Ini adalah orang-orang yang mengekspresikan dirinya itu ya, sangat menyukai petualang. Seorang yang dominan, seorang yang antusias dan impulsif. Dia suka bicara dan cara bicaranya itu bisa mempengaruhi orang lain. Dia mempunyai kemampuan verbal yang baik, orang yang terbuka, menerima diri, orang yang percaya diri dan agresif. Nah, mereka ini lebih suka pekerjaan di bidang penjualan, pengawasan, dan pekerjaan yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kegiatan yang dapat memuaskan kebutuhan mereka untuk mendominasi orang lain. Ya, untuk memimpin orang lain. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang membuat mereka bisa mengekspresikan kata-kata mereka dan mereka mendapatkan pengakuan dan kekuasaan. Nah, ini tipe-tipe orang yang kodenya tadi E ya, enterprising. Seorang yang suka dengan pekerjaan berkaitan dengan kepemimpinan, mengorganisir orang lain. Nah, tipe yang terakhir yaitu konvensional, kodenya C. Tipe ini adalah orang-orang yang menyukai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerapian, administratif begitu ya. Dia memilih tugas sebagai seorang yang menyukai kegiatan berkaitan dengan ketatausahaan, tugas-tugas pakai komputer ya, pengolahan data gitu ya, dan mereka menempatkan nilai ekonomi itu cukup tinggi. Mereka melihat diri mereka sebagai orang yang cerdas, dominan, dikendalikan ya, kaku, stabil gitu, dan mereka juga mempunyai bakat matematis yang lebih besar dibandingkan dengan bakat verbal atau berkomunikasi. Jadi suka hal-hal yang berkaitan dengan pengolahan data dan administrasi. Nah, dari 6 tipe itu coba kalian identifikasi. Coba temukan 3 kombinasi yang paling mendekati karakteristik kalian. Dan kalian tulis di kertas coret-coret yang tadi sudah disiapkan. Jadi paling tidak kita sudah tahu data berkaitan dengan tipe kepribadian, kemampuan, kemudian minat dan panggilan, dan yang keempat adalah jenis-jenis pekerjaan ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui hal-hal tadi, kita masuk ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima yaitu tentukan jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Kalian perlu punya keberanian untuk tanya pada Google ya. Kalian coba cari universitas-universitas mana yang kalian harapkan. Temukan jurusan-jurusan yang sesuai. Kemudian diklik pelajaran-pelajaran apa yang akan dipelajari di jurusan itu. Kalian coba rasakan. Apakah kalian merasa tertarik? Merasa tertantang? Oh, ini bagus nih. Mata kuliahnya menarik. Atau kalian merasa, apa ini ya? Duh, kok membosankan. Nah, kalian coba rasakan. Apakah itu sesuai dengan minat kalian atau tidak? Nah, gitu ya. Kemudian setelah coba-coba cari tadi itu, kalian coba cari tahu biayanya. Kira-kira berapa ya
pengeluaran kalau aku kuliah di sana. Misalnya kalian harus pergi kuliah di luar kota, berarti perlu dipertimbangkan biaya untuk kos gitu ya, untuk tempat tinggal, kemudian transportasi dan uang makan. Nah itu kalian perlu perhatikan dan pertimbangkan itu. Kalau misalnya nggak perlu di luar kota, kalian paling tidak tahu biaya untuk kebutuhannya, keperluan perkuliahan itu apa saja. Kemudian perlu cari juga apakah ada disediakan beasiswa di universitas tersebut. Kadang ada universitas-universitas yang menyediakan beasiswa. Nah, ini kalian juga perlu tahu syarat-syaratnya apa untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, setelah kalian temukan jurusan dan kalian coba mengincar gitu ya, universitas mana yang akan menjadi impian kalian, kalian tulis pengen di universitas apa, ngambil jurusan apa. Nah, yang keenam, kalian perlu juga memperhatikan kondisi keluarga pada saat kalian menentukan pilihan jurusan yang akan kalian ambil tadi dengan pertimbangan yang realistis. Kalian perlu tahu kondisi keluarga kalian, perlu tahu kesanggupan orang tua untuk membiayai kalian, dan jika membutuhkan beasiswa kira-kira kalian bisa memenuhi syarat-syaratnya. Nah, kalian coba cari informasi seluas-luasnya sehingga kalian tetap punya pengharapan. Jangan menyerah terlebih dahulu ketika orang tua misalnya mengatakan, "Duh, uangnya nggak cukup, nggak bisa, udah kamu lulus SMA, bekerja saja," misalnya seperti itu. Padahal keinginan kalian untuk berkuliah cukup besar, kalian coba bertanya pada teman-teman kalian, cari informasi seluas-luasnya untuk beasiswa di universitas yang mungkin kalian harapkan. Nah, ini kalian perlu komunikasikan dahulu dengan keluarga sehingga kalian bisa memiliki dukungan yang cukup baik untuk melanjutkan pilihan kalian, untuk mengejar mimpi kalian. Oke, sampai di sini video kali ini. Selamat menemukan minat, memperkuat kemampuan dan skill sehingga mampu menemukan jurusan yang cocok dalam perkuliahan yang kalian ambil. Pertimbangkan baik-baik pemilihan karir supaya kalian tidak menyesal di kemudian hari. Ingat, mimpi besar kita harus disertai dengan kerja keras supaya bisa terwujud. Jika ada pertanyaan, usulan, masukan, bisa ditulis pada kolom komentar. Oke, salam dari Delano dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.